Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala, amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah berfirman, umat terbaik yaitu apabila dia mengajak manusia berbuat baik dan senantiasa mencegah kemungkaran dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tamassak bi sunnati 'inda al-fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid," atau kama qala alaihi salatu wasallam. Bahwasanya orang yang berpegang teguh dalam ketaatan, menjaga apa yang Nabi buat dalam kehidupan dia, maka setiap sesuatu yang ia amalkan dengan niat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan kehidupan beliau, ibadah beliau, falahu ajru mi'ati syahid. Setiap amalan Allah kasih pahala 100 kali mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, syukur tak terhingga kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ketaatan. Semoga itu nikmat senantiasa ditambah oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Tentu dengan cara mensyukurinya. Bahwasanya lafaz alhamdulillah dalam nikmat itu menjaga nikmat daripada kehilangannya. Ketika orang lupa mengucapkan alhamdulillah, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan iman dan Islam dalam kehidupan kita. Semoga senantiasa bisa kita jaga dimanapun dan kapanpun, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga cinta kita kepada beliau bertambah dan esok pada hari kiamat kita menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ulama mengatakan salasun munjiyatun, ada 3 perkara yang menyelamatkan hidup manusia. Wa salasun muhlikat, dan 3 perkara yang menghancurkan hidup manusia. Wa salasun darajat, dan ada 3 level taraf kehidupan manusia. Wa salasun kafaratin, dan ada 3 perkara yang bisa menghapuskan dosa kita sebanyak apapun yang kita buat. Kita dengarkan, yang pertama adalah salasun munjiyat. Setiap kita ingin mendapatkan keselamatan. Ulama mengatakan 3 perkara yang hendak mesti dia buat. Apapun ibadah, apapun gerak-gerik dia, apabila dia buat dengan 3 sifat itu, sifat ini akan kita terangkan, munjiyatun, maka gerak-gerik itu, ibadah itu akan menyelamatkan pelakunya. Namun ketika orang berbuat baik namun tidak ada sifat itu dalam kehidupan dia, maka akan ada kehampaan, tidak ada khasiat ibadah dalam kehidupan dia. Ibarat buah-buahan sudah hilang vitaminnya, ibarat obat sudah basi, tetap bentuknya obat, khasiatnya dihilangkan sama sekali. Bapak Ibu, yang pertama apa? Fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Setiap ibadah yang kita buat timbulkan perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ibadah, apa yang kita rasakan? Takut. Takut apa? Takut tidak Allah terima. Kita sudah sholat, maka sedang sholat, setelah sholat timbulkan sifat takut kepada Allah. Loh, kan sedang sholat, takut apa? Takut tidak Allah terima. Hatta kita bisa pergi ke Baitullah setiap tahun, katakan umrah setiap bulan, itu pun berangkatnya dengan perasaan takut kepada Allah. Takut apa? Takut ditolak labbaikannya itu. Kita mengatakan assalamualaikum, kata Allah tidak ada waalaikumsalam bagi kamu. Kita ngetuk pintu orang, ya kita berharap dengan dia sesuatu, tapi dia tak mau buka pintu kita, sedih kita perkara itu. Begitu juga ibadah sekecil apapun sampai sebesar apapun, dasarkan hati takut kepada Allah. Kenapa saya beribadah? Karena saya takut kepada Allah Ta'ala. Takut apanya? Sedang beribadah kok takut nggak diterima. Bayangkan, kata Nabi kan begitu, maaf, orang yang beribadah tahajud tiap malam. Capek Pak tahajud tuh Pak.
ya kan, letih, ngantuk dan sebagainya. Ada yang harusnya sahirul layali, dengan tahajud dia dapat derajat yang tinggi, maqamam mahmuda, kamu mendapat derajat yang terpuji di sisi Allah Ta'ala, tapi kan tinggi sekali. Ada yang ketika tahajud tidaklah dia dapatkan kecuali kantuk saja. Bayangkan bedanya itu tinggi sekali, Pak. Kalau betul dengan takwa, derajatnya itu maqam Allah kasih dia tempat-tempat terpuji, Pak. Tempat yang paling elok, tempat yang paling Allah sukai. Ya kan? Dalam cerita Al-Qur'an itu cerita istri Firaun, Asiyah. Istri Firaun itu beriman kepada Allah, Pak. Ya. Firaun tahu, marah. Akhirnya dia dipasung di bumi, dipasung di tanah. Jadi dalam Al-Quran itu di surat Tahrim juz 27 itu juz 28, Firaun marah, istrinya tidak menganggap dia sebagai Tuhan. Kok ada Tuhan selain saya? Dia apa kan? Dipasung, diikat tangan dan kakinya dan dilemparkan batu besar ke badannya. Cuman kudratullah, Pak. Sebelum batu itu sampai ke badannya, menimpa dirinya, nyawa dia sudah diambil oleh Allah Ta'ala. Meninggal kena batu, sudah meninggal duluan. Cuman ketika sebelum dia meninggal, dia kata, ya Allah, aku minta tempat yang paling dekat dengan Engkau. Begitu pula, Pak. Aku diuji karena beriman kepada Engkau, aku diginikan, ya Allah, aku minta tempat yang paling dekat kepada Engkau. Dengan sebab doa itu, ketika Khadijah meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salam kepada istriku di surga. Kata Khadijah, ya Rasul, aku istrimu. Kan aku istrimu, kenapa ada istri yang lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Firaun, dia beriman kepada Allah, ketika meninggal dia minta tempat paling dekat dengan Allah. Itu rumahku yang dia minta itu. Itu Pak Mulia. Zamannya tuh beribu-ribu tahun bedanya antara zaman Firaun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribuan tahun jaraknya. Namun kekuatan doa mendekatkan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqam mahmudah. Nah, tahajud itu tinggi pahalanya, derajatnya tinggi, namun bisa gagal. Yang didapat bukan derajat, kantuk, letih, capek, dan nggak ada apa-apanya. Kenapa? Dia tidak didasarkan takwa kepada Allah Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, jadi munjiat, penyelamat amal penting, Pak. Uang diselamatkan penting, anak diselamatkan, amal lebih penting diselamatkan. Menyelamatkan amal ibadah namanya. Motor diselamatkan, digembok, mobil diselamatkan, dibuat garasi, rumah diselamatkan, pasang pagar. Ada namanya menyelamatkan amal ibadah. Ibadah itu luar biasa. Tidaklah Allah beri dia kekuatan ibadah kecuali karena Allah sayang kepada dia, Bapak Ibu. Itu dasarnya. Bukan karena dia kaya, dia pintar, berilmu. Enggak. Kalau orang bisa beribadah, tahap pertama karena Allah jatuh cinta kepada dia. Sayang. Karena ibadah itu anugerah dari Allah. Bukan berdasarkan gagahnya, sehatnya, ada waktunya, bahkan kayanya. Enggak ada hubungan demikian. Itu membantu saja. Jika Allah Ta'ala habba ila abdin, kalau Allah cinta dengan seorang hambanya, ciri-ciri dimudahkan taat kepadanya. Namun ketaatan itu ingin berkualitas. Maka menyelamatkan amal, menyelamatkan katakan sholat, menyelamatkan baca Quran, menyelamatkan zikir itu penting sampai terbawa ke akhirat. Kata ulama, hari ini banyak orang pintar beramal, cuman nggak terbawa ke akhirat. Orang pintar cari duit sampai rumah sudah hilang. Maknanya mungkin kehilangan, mungkin utangnya banyak, ya Pak. Iya kan? Memang dia gajian, tapi uang nggak sampai ke rumah. Kenapa? Utangnya banyak masalahnya. Hari ini kata alim ulama yang dingerikan, banyak orang beramal, namun amalnya nggak terbawa ke akhirat. Kata Allah, man jaa bil hasanah. Jadi kalau nanti manjaa, barang siapa sudah sampai ketemu Allah dan dia bawa kebaikan, Allah akan beli satu kebaikan dengan 10 kebaikan. Lafadznya itu manjaa, yang ketemu Allah sudah bawa kebaikan. Karena nanti ada ketemu Allah juga, cuman kebaikannya tidak terbawa sama sekali, ketinggalan semuanya. Nah, itu ngeri. Maka menyelamatkan diri penting, menyelamatkan harta penting dengan zakat, menyelamatkan anak dengan nasihat, menyelamatkan amal
itu dengan takwa atau takut kepada Allah. Caranya gampang. Nah, caranya itu kita hadirkan. Kenapa saya beribadah? Ya Allah, aku sholat karena aku takut kepada Engkau. Takut enggak Engkau terima ya Allah. Ucapan itu diucapkan di hati. Agar apa? Ibadah kita ada kualitasnya. Semua ibadah dasarnya takwa. Kalau diniatin, kalau enggak, ya enggak ada nilainya lah. Capek mana? Senam sama sholat, Pak. Capek mana? Senam sama sholat. Keringat mana? Keringat senam. Iya kan? Cuman mana yang menghasilkan surga? Ya sholat lah. Kenapa? Sholat didasarkan atas perintah Allah, lengkapi dengan takut kepada Allah. Maka kata alim ulama, besok hari kiamat ada orang yang Allah kasih naungan khusus. Masya Allah, nggak kena huru hara kiamat. Ada 8 tuh. Ada mengatakan 3, ada mengatakan 9, macam-macam. Di antara satu, inni akhafullah. Seseorang yang mengatakan inni akhafullah. Seseorang ketika digoda berbuat salah, dia mengatakan tidak mau. Kenapa tidak mau? Kan uangnya banyak, untungnya banyak. Inni akhafullah katanya. Memang aku butuh, cuman aku masih takut kepada Allah Ta'ala. Orang yang mampu mengatakan itu, inni akhafullah, takut kepada Allah, Allah kasih naungan khusus. Semoga Allah kasih kepada kita. Allahumma amin sendiri kan. Itu enggak kelihatan kapan fi sirri wal alaniyah. Sifat itu Bapak Ibu kalau terbawa dalam ibadah luar biasa, terbawa di luar ibadah pun jadi lebih luar biasa lagi. Kita sholat. Kenapa sholat? 5 menit, subuh 25 menit, zuhur 5 menit. Sebenarnya sholat itu kita buat 5 menit dengan betul, khusyuk dan khudu, agar sifat sholat terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa harus zikir habis sembahyang, habis subuh, habis asar, walaupun hanya 10 kali? Zikir itu bukan 10 kali sebenarnya, tanpa batas kan begitu. Apa? Biar kesannya zikir terjaga 24 jam. Orang sekolah itu bukan seumur hidup, ya tak kira. SD ada batasnya, SMP, SMA, kuliah. Tapi kesannya dia selesai kuliah, kegunaannya seumur hidup. Itu maksudnya gitu Pak. Ya gitu Pak. Seumur hidup, kegunaannya itu seumur hidup. Nah, gitu kan. Begitu juga kesan ibadah. Haji cuma sekali, zakat setahun sekali. Tapi bukan sekali itu sebenarnya. Ketika orang zakat itu meresapi maknanya, timbul sifat. Berarti saya harus memberi. Kalau setahun sekali saja Allah senang. Gimana kalau sebulan sekali, seminggu sekali, sehari sekali? Bagaimana senangnya Allah Ta'ala? Kalau puasa Ramadan setahun sekali, Allah gembira, Allah bangga, dosamu 0. Bagaimana kalau Rajab dia puasa, Sya'ban dia puasa, lebih lagi begitu. Begitu aja kalau zikir habis sembahyang 3 angka 33 saja, itu pun akan menghilangkan semua kesalahan dia. Bagaimana kalau zikir terbawa dalam rumah tangganya, zikir terbawa ketika dia berkendaraan, zikir terbawa ketika dia sedang memasak, mencuci dan sebagainya. Tentu aula fa'ula Bapak Ibu. Maka fa khasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah, sifat takut kepada dalam ibadah kapanpun dimanapun munjiat. Ingat, ibadah itu akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah, niat Pak ya, kata-katanya mudah, ini akhafullah. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Perkara yang akan menyelamatkan amal apa Bapak Ibu? Menghemat dalam mengatur penghidupan. Maaf bukan pelit ya. Mas itu menghemat dalam atur kehidupan. Masya Allah, penghidupan. Ada sandang, ada sandang, pangan, papan, kendaraan dan acara-acara. 5 ya, itu keperluan kita. Rumah, pakaian, pangan, makan, minum, ya kan? Pakaian, kendaraan, apa lagi? Tempat tinggal, acara-acara. Acara khitanan, ya dah tuh, acara nikahan, masuk rumah baru, ya gitu kan. Nah, Bapak Ibu, itu 5 perkara supaya amal kita itu dijaga oleh Allah harus disederhanakan. Maaf tuh, jangan sampai ketika urusan keduniawian kita buat semeriah-meriahnya, tapi ketika urusan iman, amal, ilmu, semudah-mudahnya. Jangan begitu. Itu kenapa?
akan berarti dia mengagungkan dunia dan meremehkan agama. Itu terjadi, agama dia hancur, amal dia hancur itu sendiri. Maka kata Nabi SAW, ketika buka puasa, apa yang paling utama? Buka dengan apa? Risol, cendol, gorengan, atau kurma? Sudah tahu semua kurma. Praktek belum? Belum. Belum gitu kan? Ya kan? Kurma. Subhanallah. Itu tidak hanya mengandung kesehatan, tidak hanya mengandung kekuatan, tapi mengandung cinta Allah di dalamnya, perkara itu sendiri kan. Kalau kurma, berapa perintahnya? 1, 3, 5, 7 bilangan ganjil. Karena kurma kesukaan Allah, ganjil itu kesukaan Allah. Innallaha witrun yuhibbul witra, kata Nabi. Allah tuh ganjil satu, dan suka yang ganjil. Makan kurma, kurmanya kesukaan Nabi. Allah tak makan kurma. Sukanya Allah di mana? Di ganjilnya itu loh, Pak. Kalau Allah dan Nabi sudah senang, beres kehidupan kita. Semua orang senang, Allah tidak senang. Nabi hancurlah kehidupan kita. Sebaliknya seluruh orang tak senang. Kayak Ibrahim, seluruh negeri nggak senang dengan dia. Kompak, Pak Mulia. Satu negeri ingin menghancurkan beliau, tapi Allah sudah senang, maka kehendak Allah yang berlaku. Nah, kalau berbuka, coba kita lihat hikmah berbuka, ya kan? Orang Islam kok suruh puasa? Maaf, mungkin secara logika kalau orang itu tak punya uang puasa ya wajar, tak? Ya Pak. Wah, logikanya itu begitu. Kalau nggak punya uang puasa wajar. Ini ketika Ramadan semua harus puasa. Syaratnya kan gitu kan? Sehat, kaya, miskin puasa, tua, muda puasa, gitu loh. Masalahnya dia sehat. Ya muslim. Nah, kenapa puasa itu sendiri kok tinggi derajatnya? Mengajarkan kesederhanaan. Bapak Ibu ingat, apa tuh rumus takwa dalam makan? Rumus takwa dalam makan adalah mengurangi makan yang halal. Mengurangi makan yang halal tanda takwa. Bisa dipahami, Pak? Mengurangi makan yang halal. Maksudnya gimana? Nah, sering saya sampaikan itu, mungkin kalau kita diundang acara, kemarin gitu dah, acara pernikahan tuh makanan kadang ada 10 item, 10 lauk pauk. Itu halal semua tuh, insya Allah halal semua. Sebagian orang ngambil 10-10-nya ada di piring dia tuh, Pak. 10 piring itu ada, semua item itu ada. Dan kata alim ulama, untuk menjaga takwamu kepada Allah, yang halal itu kalau 10 item, 10 menu, ambil 3 cukup. Kenapa? Mengurangi yang halal itu menjaga takwamu kepada Allah. Karena amal sederhana ketika menyederhanakan makan minum itu menyelamatkan amalmu. Nafsumu terkalahkan, nafsumu di bawah, tidak di atas. Kalau nafsu jadi bos, hancurlah kita. Kalau nafsu jadi pembantu, menanglah kita. Letakkan di mana nafsu itu? Di otak atau di nafsu, ya kan? Atau di bawah. Kalau nafsu itu sampai di bawah otak, kita menang. Kalau nafsu di atas otak, kita menjadi jahat. Maka kata di Quran, di hadis banyak orang bisa syahwatnya besar, pengaruh makanan. Penyakit pun karena makanan, ya ada. Iya Pak. Ya, makan berlebih, tarafnya tidak teratur, jadi rusak dia sendiri begitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, menjaga takwa, menjaga amal baik, mengurangi yang halal, bukan suruh makan yang haram, bukan. Yang halal tuh sudah 10 yang halal, ambil 3 saja, ambil, jangan ke 10 walaupun halal seluruhnya. Kalau kemakan semua, apa jadinya? Bener halal tapi nafsumu jadi liar begitu, Bapak. Enggak terkontrol. Ketika nafsu tidak terkontrol, otomatis ibadah jadi malas, otomatis malas. Ketika ibadah malas, tidak istiqomah, maka jadi masalah. Kata ulama, Bapak Ibu, kenapa ketika Ramadan puasa dilaksanakan, zakat juga dilaksanakan? Seakan-akan harusnya puasa sudah cukup, nggak harus zakat lagi. Kan begitu tuh. Kan amal itu berbarengan. Kenapa harus dilaksanakan kedua-duanya? Kalau kita hanya melaksanakan puasanya tanpa Ramadannya, seakan-akan kita punya 2 Tuhan di dalam itu. Allah A nyuruh puasa, Allah B nyuruh zakat. Berarti apa? Kalau kita berbeda melaksanakan ini buat ini tidak, berarti kita mempertuhankan Allah yang A, Allah yang B kita nggak anggap demikian. Paham Bapak Ibu? Nah, kalau orang suka duha,
Usahakan suka tahajud, karena yang nyuruh si kok itulah yaitu Allah Ta'ala. Kalau tahajud dia buat, duha tidak, seakan-akan yang nyuruh tahajud itu Allah, yang nyuruh duha itu Allah yang lain. Tuh masalahnya. Maka harus berbarengan dibuat. Walaupun tak mampu, bertahap merangkak dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Allah kan cuma satu. Yang nyuruh haji siapa? Yang nyuruh umrah siapa? Yang nyuruh sholat fardu siapa? Yang nyuruh qobliyah siapa? Ya kan? Yang nyuruh sholat fardu siapa? Allah, ya tak? Yang nyuruh sholat qobliyah siapa? Allah juga, ya kan? Kenapa yang fardu kita buat, yang ba'diyah tidak? Kenapa demikian? Ya Pak Ustaz, itu sunnah. Oke, sekarang fardu dan sunnah, kalau secara fikih fardu wajib, sunnah itu sunnah. Tapi kalau orang cinta kepada Allah, fardu dan sunnah tidak ada bedanya, akan dia buat. Dasar kecintaan demikian. Tapi kalau kurang cintanya, dia akan membedakan hukum itu sendiri. Bapak Ibu, maka bagaimana intinya apa tadi? Selamatnya amal apabila kita bisa menyederhanakan. Lain kalau dikasih, Pak. Lain kalau dikasih. Nah, kalau kita Bapak Ibu belajar sama-sama, ya dah. Ntar lagi Ramadan, ntar lagi puasa, ntar lagi Lebaran itu sendiri. Memang kata Nabi, khairul umur awsatuha, perkata baik tengah-tengah. Ada baju tiga macam. Sederhana, katakan harga 200, harga 100, harga 50. Beli yang mana, Pak? Kita punya uang 1 juta, harga baju segitu cuman. Beli yang mana? Beli yang 1 juta juga boleh, halal-halal, enggak dibilang haram dak. Iya kan? Uang kita kok, itu kan? Pertanyaannya, mau enggak Ibu menghubungkan itu dengan amal ibadah? Kalau kita milih yang tengah ke bawah, berarti Ibu beli dalam rangka menyelamatkan amal kita sendiri. Begitu loh maksudnya, Pak. Ya kan? Bahwasanya jadi lebihnya dikemanakan? Beli yang 100 berarti, ya kan? Berarti lebihnya dimanakan? Lebihnya itu untuk amal. Ketika orang minta sedekah, ada waktunya. Ketika ada tamu datang, bisa disuguhkan makan. Kalau beli yang mahal, subhanallah Pak, artinya uang untuk keluarga berkurang, uang untuk menyambut tamu jadi berkurang, ya kan? Beruntung bapak-bapak kalau punya istri, masya Allah, bapaknya beli buah anggur dan beli buah duku, simpen di kulkas. Datang mertua, mana yang kira-kira ibu sajikan kepada mertua itu? Duku apa anggurnya? Anggurnya, amin. Istri siapa tuh Pak? Duku dan anggur. Kata kita, Allah sama-sama baik. Anggur ya baik, buah duku juga baik. Cuma kalau anggur sekilo berapa Pak? 75 dah. Lalu buah duku berapa? 15.000 kan? Memang sama-sama nenek, mertua tidak akan ngomel, tidak. Cuma Allah melihat berapa kelasmu sebenarnya. Jadi kata ulama, ibu kelas berapa? Kamu kelas berapa di hadapan, tergantung apa yang kamu kasih. Gitu loh Pak. Kalau tahajudnya di jam terakhir tertinggi, masya Allah. Kalau sop pertama tertinggi, sop terakhir paling belakang itu sendiri. Jadi siapa kita di hadapan Allah, kamu sedang apa ketika itu? Gitu loh maksudnya, gitu loh. Jangan tanya Allah, aku ini berapa derajatnya, bukan berapa, kamu sedang apa sekarang. Kalau kamu Jumatannya jam pertama datang, kamu bernilai sedekah 1 ekor unta. Kalau jam waktu, jadi gini, menjelang Jumat kan dibagi 6. Ya, Jumatan jam 12, habis subuh katakan jam 6, itu dibagi 6 nilai manusia. Emang berat dah Pak, ya kan? Yang datang duluan apa nilainya? Seperti sedekah onta. Jam pertama, berarti kan jam 6, jam 7. Subhanallah nih, beruntung yang bisa membersihkan masjid Pak. Ngapain ke masjid itu kan? Tapi saya menyampaikan saja. Saya pun kadang-kadang beramal itu juga Bapak Ibu, nanti saya tunjukkan caranya. Yang orang yang level pertama jam 6, jam 7 sudah ke masjid hari Jumat. Saya akan katakan, dulu waktu kita di Yaman Bapak Ibu, bayangkan di Yaman itu ada di Hadramaut ada kebiasaan orang-orang tua kalau Jumat subuh bawa rantang ke masjid. Kapan baliknya? Habis Jumatan. Orang tua, tapi yang muda nggak ada lagi, ya ada. Orang tua 50 ke atas ke Jumatan subuh itu bawa rantang ke masjid. Untuk apa? Untuk makan, untuk sarapan. Aku bilang bahasa dia, aku ini sudah tua Pak Ustadz, butuh amal yang banyak. Kalau datang pertama itu pahalanya sedekah unta. Kalau datang menjelang azan itu sedekah telur 1.100. Iyalah 1.100, tawar-tawar 1.000.
Mending telur puyuh pula tuh. Kalau sudah habis azan baru datang tuh laki-laki siapa tuh, suami siapa tuh. Habis azan Jumatan baru ke masjid. Yo elok juga, tapi sedekah apa? Telur puyuh. Sebenarnya ada tutup sudah, datanglah. Kamu dianggap tidak ada. Nah, khotbah udah datang. Itu kadang-kadang maaf kalau perumahan tuh kadang begitu, Pak. Ya kan? Saya khotbah di perumahan tuh saya tuh duluan datang ini jadi nggak Jumatan sebenarnya ini kan. Kapan datangnya? Habis azan kedua baru datang. Emang kelewatan kan ya? Kelewatan. Janganlah kayak gitu, jangan kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, ketika di Yaman tuh orang tua tuh datang sholat subuh bawa rantang. Kita juga bawa rantang kan, orang Indonesia kan kapan ke kebun. Ke kebun bawa rantang, betul enggak, Pak? Ya kan? Yang sawah ke sawah di Jawa bawa rantang. Kita di sana di Bertem karet bawa rantang ke kebun tuh memang, tapi ke kebun bukan ke masjid. Kapan ke masjidnya bawa rantang? Kalau Isra Mi'raj mulai Nabi. Nah, jadilah ada apa-apa ya kan. Jadi subuh Jumat dia bawa rantang ke masjid itu sendiri. Kenapa begitu? Kayak aku ingin tiap minggu sedekah onta, katanya begitu. Ngapain? Sholat tasbih, sholat tobat, ngatamkan Quran, ngatamkan zikir. Amal yang buku ketinggalan yang hari Sabtu, Ahad, Selasa, Rabu, Kamis diselesaikan hari Jumat tuh. Qadha tahajud, qadha duha, qadha tasbih, kerjakan galau-galaunya. Wah, itu memang iya. Itu kenyataan, Bu, bukan cerita tuh. Di Indonesia baru cerita akan tayang entah berapa tahun lagi, wallah alam lah tuh. Sekarang saya ceritakan dulu lah, semoga nanti tayang di sini. Ya tuh, Pak. Pasang CCTV, Pak, di absen. Wah, mulai tayang. Alhamdulillah. Nah, itu jadi menyederhanakan. Sederhana levelnya beda-beda, jangan disamakan galau-galau kan? Sederhana tuh, taulah kita sendiri Bapak Ibu, penghasilan kita beras, sederhanakan makan dan minum, kendaraan dan pakaian, acara-acara itu kegunaannya menyelamatkan amal itu sendiri. Sayang, saya juga sedih tuh punya santri. Allahu Akbar. Anaknya dicabut dari pesantren. Apa masalahnya? Ngapa dicabut? Pak Ustadz kemudian nikahkan kakaknya. Jadi apa? Habis selesai nikahkan tuh utangku banyak katanya. Tidak bisa biaya anak di pesantren, dicabut anak itu sendiri, Bu. Sudah tetap mondok, nanti biasa biaya sama saya, aku makan dia makan, selesai lah itu. Nah, saya masalah itu anak kan kelewatan, ya kan? Nikahkan anak kelewatan utang kiri kanan, habis acara selesai utangnya numpuk, tinggal bayar berkredit sampai mati, ya tak? Bapak Ibu, maka disederhanakan kehidupan para sahabat, orang soleh dahulu, rumah-rumah mereka memang kosong daripada kebendaan, tapi penuh dengan ketaatan. Itu pula rumah orang soleh dahulu kosong dari memang nggak ada kulkas, tapi rumah dia lebih dingin timbang kulkas. Memang nggak ada lampu, lebih terang timbang lampu. Sehingga apa? Para malaikat kenal dengan rumah orang-orang soleh. Kenapa? Di situ ada khatam Quran, di situ ada duhanya, di situ ada witirnya, di situ ada zikirnya. Nggak ada lampu zaman sahabat, nggak ada lampu zaman Nabi, zaman tahun 9 Hijriah baru ada lampu. Tapi seluruh para malaikat kenal rumahnya para sahabat itu sendiri. Kenapa? Bukan lampu ini yang dia isi, lampu ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kalau lampu ketaatan menerangkan kubur, menerangkan akhir yang begitu besar, apalagi dunia yang begitu kecil. Artinya apa? Rumah mereka mengkosong dari kebendaan, tapi penuh dengan ketaatan di dalamnya. Niat amal insya Allah ya. Nah, jadi kepengen tamu datang ke rumah kita, mana ibunya? Ibu lagi bertasbih Pak Ustadz. Wah bagus. Mana bapak lagi sholat duha? Elok juga. Sekarang mana bapak ibu lagi nonton bareng, nonton bola pula tuh, nonton bola bareng-bareng tuh lagi bini kan. Itulah adanya. Yuk kita rubah dikit-dikit. Nonton bola lah kalah pula, kalah main bola lagi bini pukul-pukulan. La ilaha illallah, subhanallah. Yang ketiga, waridha wal adlu fir ridha wal ghadab. Bapak ibu, yang ketiga jangan kelewatan. Kalau marah jangan kelewatanian, kalau benci jangan kelewatan, yang sedang-sedang baik. Waridha wal adlu fir ridha wal ghadab. Sifat manusia bisa senang bisa marah, tapi kalau marahnya terlalu, senangnya terlalu, itu merugikan amal soleh. Karena terlalu itu haknya amal soleh. Terlalu senang tuh itu untuk haknya amal soleh. Kata alim ulama, ketika seseorang meninggal dunia, saya sampaikan tuh, lalu ada yang nangis keterlaluan, maka setiap tetesan air mata dia menjadi bola api bagi si mayit itu sendiri. Kata malaikat, kamu Tuhan ya?
Kenapa orang itu kepada Allah aja nggak begitu nangisnya? Kamu meninggal dia nangis. Dia lebih sedih kehilangan engkau timbang kehilangan perintah Allah Ta'ala. Tak boleh keterlaluan. Ya kan? Kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, kata Pak Imam Salatnya. Jangan sampai harta dan anak jadikan kamu lupa kepada Allah. Kenapa? Kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun, karena besok di hadapan Allah harta dan anak enggak berfungsi. Nah, itu pula di Quran diceritakan. Di dunia kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Hai orang-orang beriman. Orang beriman diajak Allah ngomong, Pak. Jangan sampai harta dan anak jadi kamu lupa kepada Allah. Kamu kan rugi. Sekarang perhatikan anak, perhatikan harta sampai lupa taat kepada Allah Ta'ala. Besok hari kiamat kata Allah, tertib akhirat, dunia udah peringatkan jangan sampai itu lupa ibadah yo, karena besok di akhirat kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun, besok di hari akhirat itu harta dan anak enggak berfungsi sama sekali. Illa man atallaha biqalbin, orang kecuali orang yang hati dia bersih jumpa dengan Allah. Di hatinya enggak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada dendam, yang ada cuma maaf dan sayang kepada umat. Sering saya sampaikan, kalau neraka saja, neraka itu panas, tapi dibungkus dengan keindahan. Orang berebut ngambil neraka itu, Pak, narkoba misalnya, dak? Iya, Pak. Neraka itu ngeri, Bu, ngerinya minta ampun, tapi dibungkus dengan keindahan. Semua orang suka. Alangkah sempurna surga, sudah indah, dibungkus dengan keindahan. Apa itu indah? Tebarkan salam. Nanti terakhir itu, tebarkan salam, tebarkan senyum, tebarkan maaf. Alangkah orang berebut masuk Islam ke surganya Allah Ta'ala. Tapi ini baru cerita lah. Baru apa? Cerita. Hari ini banyak penyakit. Apa kata ulama? Sebabnya adalah kita tidak suka tebarkan salam. Apa itu salam? Doa keselamatan, tak? Assalamualaikum. Berarti apa? Semoga bapak dan keluarga Allah selamatkan dari segala malapetaka. Kita tahlil butuh doa, ada banyak-banyak dah. Kenapa harapan kita semua Allah terima, si mayit dimaafkan. Salam itu juga demikian. Ketika kita kurang memberi salam dan kurang menerima salam, berarti kita sedang tidak didoakan. Maka banyak musibah. Kayaknya ringkas salam tuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kamu selamat, dapat rahmat, dapat berkah. Subhanallah, Pak. Yang orang dapat berkah ya senang, ini ngasih berkah. Berarti apa? Dia dapat duluan. Semoga Allah kasih kamu selamatan, keberkahan dan rahmat. Berarti kita duluan sebelum dia. Wah, itu pula sendiri kan. Ketika kita mengurangi salam, assalamualaikum, jangan kita salahkan siapa-siapa. Di antara wabah dan musibah menimpa keluarga kita karena kita kurang mendoakan dengan cara meninggalkan salam itu sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah, maka munjiat menyelamatkan amal dengan apa? Firda wal ghadab, dengan perkara keduniaan, jangan terlalu benci dan jangan terlalu sayang. Nah, gitu sendiri kan? Ya ninggal, dapat, ya dapat. Nah, saking gembiranya nikah sampai nggak sholat zuhur. Nah, itu Pak ya. Jangan tersinggung, Pak, ingat betul-betul jangan tersinggung, gitu Pak. Kalaupun itu kenyataan yang ada, dah. Saking gembiranya istri melahirkan menjelang maghrib lewat, isya juga lewat. Saking gembiranya punya anak gembira. Anak saya 5 kemarin periksa kehamilan. 5 itu laki-laki, semoga cewek. Diperiksa cowok lagi, cowok lagi, Pak. Alhamdulillah. Jadi hari ini umat manusia terlalu cinta dengan kebendaan dan harta, sehingga dia meninggalkan perintah Allah. Maaf tuh, kadang-kadang anak muda begitu tuh, kalau main poli gimana? Main bola kaki sehat semua ada. Pas dengar azan stroke, ya kan? Stroke, maaf tuh, Pak. Ini tidak ada dengar bola, kan? SMS saja, hanya SMS dah, hanya bunyi ting di HP itu. Main bola yuk, langsung berangkat, motor tuh berbunyi langsung, Pak. Azan tuh hampir jebol, mic luar tuh. Toa itu hampir jebol. Komatnya kerasnya, Masya Allah, ya kan? Hanya punya ting, apa itu? Main bola yuk, langsung ambil motor streng, berangkat langsung aja. Panggilan ting, sehat. Allahu Akbar, seneng. Letoy kalau setruk dia bilang tuh, apa gawe itu dia bilang.
Bapak Ibu, itu apa penyebabnya? Diantaranya kita terlalu marah dan benci kepada keduniaan, keterlaluan, ya kan? Suami kasih hadiah senang, hadiah tuh hilang, ya biasa baik. Kalau ibu suami ngasih cincin begitu senang, senangnya kelewat sampai tidak ibadah lagi, sampai lupa alhamdulillah, saking kenyangnya makan, tertidur lupa alhamdulillah, mati jadi itu Pak Ibu lihat. Saking senangnya suami ngasih hadiah cincin, senang dia tuh, kelewatan senangnya sampai lupa kata alhamdulillah. Dikasih malam, paginya hilang, yakin tuh bisa gila mendadak bini itu Pak, stres. Kenapa stresnya? Karena cintanya kepada cincin berlebih. Nah itu sendiri. Jadi betul munjiat menyelamatkan amal ibadah itu jangan terlalu cinta kepada dunia. Jadi antara adil itu apa? Imbang antara ridho dan benci, antara memiliki dan tidak memiliki dianggap tengah-tengah sajalah. Nah nanti kalau keterlaluan menjadikan amal ibadah kita hampa. Itu 3 perkara. Kalau kita nggak ada dalam amal kita, maka amallah hanya jadi amal, tapi amal tidak ada bobot dan tidak ada rasanya sama sekali. Kerjakanlah bertahun-tahun, tapi amal tidak ada khasiat. Yang kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong dengan sabar dan sholat. Kalau sholat saja bisa menyelesaikan masalah kubur yang begitu besar, menyelesaikan masalah akhirat begitu besar, pasti bisa menyelesaikan masalah dunia yang nggak mungkin besar dia mengalahkan kubur, nggak mungkin besarnya dunia mengalahkan akhirat. Cuma sekarang kehebatan sholat itu pun tidak mampu menyelesaikan masalah dunia kita, apalagi akhirat. Bapak pernah tidak Nabi bilang arihna ya Bilal? Nabi ketika sedang sakit, sedang capek, Bilal azan. Ketika azan Nabi gembira, tenang. Berarti apa? Amal itu bisa menenangkan di dunia sebagai DP-nya, kontannya menenangkan di akhirat. Kalau hari ini kita susah juga Pak, mikirin anak begini, rezeki begini, tapi sholat kita nggak menenangkan kita. Sholat kita kan, sholat tobat, hajat, fardu nggak menenangkan kita. Lalu mungkinkah sholat itu kan menenangkan di akhirat? Uang di dunia aja nggak mempan kok. Dunia aja nggak mempan. Dunia ini banding akhirat kan berdebu banding gunung, tetes banding lautan. Kalau setetes saja di dunia itu nggak tenang dengan sholat, apalagi akhirat, tumpul itulah yang ada. Cobalah besok ke sana tuh, tumpul. Mana sholatmu kata malaikat nih? Kau pura-pura itu bentuknya pura-pura Pak, ya kan? Kayak anak kecil, Pak, aku buat pesawat. Wah, mana kertas? Iyalah mainan, mainan. Dia bilang, kita khawatir kalau kita nggak punya 3 sifat ini, kita memang beribadah. Kata malaikat, mana ibadahmu? Nih, ditengok. Ini main-main galau, main-main apa? Main-main galau. Ini tidak ada yang serius. Tidak ada yang bilang begitu karena malaikat tembus ke hati masalahnya. Ini mana bacaan Qur'annya? Nah sudah dia bilang. Mana salatnya? Nah sudah. Kayak matematika diisi semuanya. 2 tambah 2 5, 4 tambah 4 9 penuh. Salah galau, salah galau. Memang diisi penuh, tapi tidak ada yang betul. Dia bilang itu. 2 tambah 2 8, 4 tambah 4 10. Pak Ustadz sudah selesai nih, masya Allah. Masya Allah. Ada santri itu ngasih soal, jawab saking pentingnya itu dia buat jawaban yang Ustaz nggak mungkin nyalakan walaupun dia salah. Kasih soal, dia jawab, dia nggak bisa tapi nggak mau salah. Apa jawaban dia? Wallahu a'lam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Kita menyalakan Allah kan. Kau panggil ku jewer anak itu kau ngetes aku gitu kan. Wallahu a'lam bisawab. Pak Ustaz hanya Allah yang tahu. Betul lah. Kau tahu dah tidak? Nilai kamu kosong. Allah tidak salah tetap itu. Mau disilang Allah tahu, tidak mungkin disilang Allah tidak tahu. Saya bilang tidak disilang kayak mana? Itu anak zaman now. Zaman sekarang zaman edan tenan Bapak Ibu. Dan demikian 3 perkara. Pertama, setiap ibadah kita baik itu agama ataupun keduniaan, kerjaan, barengi dengan takwa, aku takut kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu, sederhanakan dalam kehidupan biar nggak terlalu cinta kepada dunia lebih kepada agama. Yang ketiga, amal, sifat kita kepada keduniaan, nggak terlalu benci dan tidak terlalu sayang. Sehingga apa? Kalau 3 itu kita buat, amal kita akan ada bobotnya di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Silakan Bapak yang tanya. Banyak nih, cuma 3 cukup lah. Silakan. Silakan Pak. Minum dulu ya. Panasnya. Konsentrasi batin duduk rendah diri di hadapan Allah. Nah, itu perasaan apa yang kita rasakan itu ketika ini khusyuk gitu. Standarnya itu rasanya itu kayak marah itu nggak ngerti. Ini yang ditanyakan. Dan berkuduk-kuduk itu berendah diri, merendahkan diri kepada Allah itu rasanya itu seperti apa? Gitu. Iya Pak. Itu dicari-cari nggak ketemu. Ini yang ditanyakan. Iya. Dari rasanya dari dulu. Khusyuk berkuduk nih. Di mana itu Pak? Subhanallah. Bapak Ibu rahimakumullah. Tingkatan khusyuk itu yang pertama, tanda khusyuk itu tingkatan yang paling bawah itu tidak lupa rakaat, tidak berkurang dan tidak berlebih. Jadilah tuh ya, jadilah tuh Pak, ya kan? Yang namanya subuh 3 rakaat, isya bikin 5 rakaat. Itu kelewatan khusyuk. Jadi tingkat khusyuk tuh ingat dengan jumlah rakaat tuh jadilah. Itu sudah dibilang khusyuk. Khusyuk tingkat rendah tapi itu dibilang TK tak PAUD jadilah ya tak? Nah, Bapak Ibu itu yang pertama begitu. Yang kedua, makna khusyuk itu adalah dia mendapatkan, dia menikmati bacaan sholat. Berarti apa? Daripada Allahu Akbar sampai salam, dia memahami artinya. Jadi dia nggak mikir yang lain. Ketika lafaz Allahu Akbar, lidah dia, hati dia mengatakan Allah Maha Besar. Kabiro sampai selesai Al-Fatihah dan surat, dia menikmati maknanya. Mohonlah, nah, saya pernah nyampaikan juga kan, kalau dulu kita ndak hafal, sekarang sudah umur di atas 40, ya kan, tolong sholat itu dipahami artinya. Ndak bisa yang panjang ya kulhu jadilah, tapi kulhu dengan artinya itu lebih bermakna timbang yang panjang-panjang ndak tahu artinya itu sendiri. Jadi khusyuk yang kedua memikirkan makna sholat. Sholat dari awal sampai ujung tuh artinya tuh apa begitu. Sami Allahu liman hamidah itu apa? Subhana rabbil a'la wa bihamdi itu apa? Ya dak? Itu kan artinya tuh kalau ilmu baru ndak tahu ndak keren, oke lah. Apa namanya itu? Apa kalau orang nggak tahu perkembangan zaman itu namanya apa? Nggak tahu perkembangan zaman, apa istilahnya sekarang? Apa? Gaptek, nggak tahu teknologi. Jadi itu kan ilmu lama Pak. Kalau saya tanya sekarang yang sudah umur 30 tahun tuh Inggris apal bahasa Inggris, tak tanya sesami Allah Muhammad apa, nggak tahu kan, nggak ada pantas, tidak. Atau boleh saya tanya artinya apa coba? Yang baju hitam, Sami Allahu liman hamidah, apa artinya? Ah, tuh kan, bingung kan? Nah, aku bukan buka kartu mengitulah donyo. Ya kan? Maksud, nah Bapak Ibu yuk, besok kan mau Ramadan nih kan? Iya kan, kurang gawe dah tuh. Yang punya restoran tutup paginya, sorenya buka, gitu kan? Malamnya taraweh, tahajud mau sebelum apa sahur kaji dulu. Nah, itu kajian penting itu, jangan sampai ida gitu loh. Allahu Akbar. Jadi memahami makna salat. Yang ketiga, nah itu khusyuk dibilang paling tinggi adalah Bapak Ibu dari awal sampai akhir dia hanya teringat akhirat saja. Nah, gimana teringat akhiratnya? Ada dalam hadis amal diterangkan ketika dia berdiri, yang dia bayangkan bukan di atas karpet, dia ada di Shiratal Mustaqim, jembatan tipis, rambut dibelah 7, lebih tajam timbang pedang, lebih kecil timbang air, lebih panjang timbang timur dan barat, dan dia ada di situ. Yang kedua, dia berada di atas Shiratal Mustaqim. Yang kedua apa? Dia bayangkan bahwasanya malaikat maut tangannya sedang megang kepalanya. Berarti apa? Itu sholat yang terakhir. Bayangkan. Sebagian ulama ketika sudah qomat, apa kata imam? Sholli sholatal muwaddi'. Orang Arab begitu. Sholatlah, bayangkan ini sholat yang terakhir. Besok sudah mati, tidak sholat lagi, gitu Pak. Membayangkan. Jadi ketika sholat tinggal khusyuk tertinggi apa? Ketika dia sholat merasakan malaikat sudah menyentuh ubun-ubunnya, tinggal narik seklah berangkat ke akhirat. Bapak Ibu,
dan ketika dia melihat yang ke bawah, ke arah mata kanan dia melihat surga, kiri dia melihat neraka. Terbayangnya akhirat. Tapi itu tahapan 1 selesai, tahapan kedua selesai, tambah ilmu, tambah baru nampak itu. Kata alim ulama, gimana cara mendapatkannya? Maaf, tergantung imamnya. Ibu pernah terasa kalau di Mekah tuh agak lain sholatnya, dah? Iya dah itu. Sama-sama Fatihah lah. Apa sama Fatihah lain? Fatihah itulah baca tuh. Iya kan? Cuman beda. Ketakwaan para imam khatib, imam Bilal mempengaruhi kekhusyuan para makmumnya. Nah, itu penting. Maka kalau gitu Bapak Ibu mampu, ya mohon maaf, ini tertib luar sana, tertib Nabi lah. Para imam, para khatib Bapak Ibu kalau bisa ndak usah suruh kerja. Kita lah yang nyanggupi semua kehidupan mereka tuh. Iuran. Dia punya kontrak, selesaikan kontraknya. Dia makan pergi sore, kita yang selesaikan biar dia khusyuk ibadahnya. Kalau dia banyak pikiran ndak jadi. Aku serius kok, bukan main-main. Nggak solusi itu. Apa salahnya sekarang tuh kita kerja, imam kerja, habis lah subuh jadi 3 rakaat. Mikir pagi mau makan apa, ada apa tidak, isya 5 rakaat. Maaf, jangan marah. Nggak solusi itu baik, ya kan? Beruntung di sebagian wilayah di negeri kita juga ada, di luar negeri sana tuh memang imam, kan imam dialah khatib, dialah KUA, di situ dialah nalkin galau-galaunya. Minta kekhusyuan. Karena kehilangan khusyuk kan karena materi, ya Pak. Makan kurang, pajak belum bayar, sudah akhir bulan lagi, mana bisa khusyuk? Cobalah orang lapar sudah sembahyang, mana ingatnya enggak? Ini aku nih mau makan dia bingung nih, makan tidak gitu kan. Coba dimusyawarahkan, maaf. Atau ada yang mampu kehidupan dia sudah Pak Imam sholat baik jadi imam, makan minum saya tanggung jawab. Eloklah perkara itu. Baru sadar kira-kira iya juga ya. Nah, kalau tidak bisa 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, se-RT itu selesaikan. Jadi apa? Imam punya kekhusyuan dia itu sendiri. Anak dia selesaikan. Ingat tuh kekhusyuan paling tergantung imam, tergantung supir. Jambi Jakarta tuh ada yang 20 jam tembus, ada 28 jam tembus, ada yang 3 hari tidak tembus, 3 hari malam tuh. Iya dah kira-kira tuh. Saya punya nama Pak Wildan tuh. Jambi Pekalongan 24 jam tembus. Subhanallah Pak. Masa naik mobil ngalahkan Lorena semua mobil itu. Jambi Pekalongan tempat bini aku sana tuh 24 jam tembus. Berhenti cuma di kapal be. Kau istirahat dulu, Tanjung. Wah, ada yang 2 hari tidak sampai, mobil itu mogok. Tergantung sopir lah. Sopirnya ngejos, semangat, tembus Jambi Jakarta 20 jam. Kalau sopirnya tidak jelas, mana bisa? Imam tuh supir tuh imam. Nah kita lah belikan baju warna putih imam, galau-galau putih, ya kan? Jubahnya putih, sarungnya putih, belikan putih terus. Ini putih juga baju dia itu kan? Ikut khusyukan juga itu sendiri. Nah, kalau tidak itu semuanya maaf jadi omong kosong lah. Khusyuk, imam cepat-cepat bisa khusyuk kita sebagainya. Ya dah. Nah itu diantarkan sebagian ulama mengatakan kekhusyuanku ketika aku sholat di belakang guruku katanya. Nah, orang sholat Imam Syafi'i sholat dia begitu khusyuk ketika di belakang Imam Malik sholatnya. Pengarang kitab itu ulama besar karisma, sembahyang di belakang dia tuh lain. Kayak Habib Umar bin Hafid, guru besar dari Yaman kan sendiri tuh. Kalau buat majelis ribuan orang hadir, bayangkan ibu di sop pertama di belakang beliau, lain kekhusyuannya tuh. Ingat, sembahyang paling khusyuk hanya yang di depan, yang di belakang tuh tinggal nunggu salam, itulah yang ada. Saya kasih tahu tuh Bu, ibu absen suami ibu, bang tadi sembahyang di mana Jumatan? Sop terakhir, dak do jatah siang kok, dak do makan, puasa sana gitu kan. Yang khusyuk tuh yang sop pertama, yang ketiga itu mana ada lah, ada lebih dikit, jangan pula marah tuh. Yang pertama, bayangkan yang pertama tuh lain Yonian lain. Cuma di Jakarta di Istiqlal sok pertama. Keren nih tuh Pak. Sembahyang dekat pintu mau kabur. Bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan, dia bilang itu. Itulah cerita. Jadi gitu kekhusyuan. Nanti lebih-lebih disyukuri, Allah akan tambah enaknya. Makin tua umur kita, makin hobinya sholat. Alhamdulillah.
lillah. Jadi khudu itu merendahkan diri. Itu pula sholat itu dari tegak, ruku sampai ke sujud. Nah, kan gitu. Memang kapan orang bisa dia merasa rendah diri? Kalau dia ingat dia dari mana asalnya. Nah, jadi sembahyang itu mengingatkan, dulu kita bukan dari air mani, dulu kita ndak ado. Itu pula masalah itu, Pak. Kalau air mani masih ado bentuknya tuh. Sekarang kamu tuh bukan air mani, kamu tuh ndak ado dulunya. Maka ketika dia sholat merasa tidak ada, berarti apa? Itu punya hakikat tertinggi, hanya Allah toh yang ada di situ. Nah, dia khudu itu dia menafikan diri dia. Aku ini tidak ada, la haula wala quwata. Aku ini tidak ada, yang ada itu cuma Allah Ta'ala. Maka semakin dia khusyuk sholat, terbenam dalam sholatnya, apa kesimpulannya? Yang ada itu cuma Allah. Aku ini tidak ada. Kalaupun ada, numpang dengan adanya Allah Ta'ala itu saja. Paham Bapak Ibu? Nah itu, jadi semakin dia sholat, semakin rendah diri dia, ya kan? Semakin dia tidak merasa standar saja, karena dia tuh tidak ada sama sekali. Nah, Masya Allah gitu dah. Itu di cerita Malik bin Dinar lah, seorang raja punya ratu. Apalagi kalau cewek raja tuh apa namanya? Permaisuri ya, selir. Selirnya cantik, tapi itu bukan istri resmi kan? Selir itu, tapi cantiknya minta ampun. Cantiknya melebihi istri raja itu sendiri. Malik bin Dinar berjalan, itu raja bawa selirnya tuh jalan gitu kan, bangga tuh selir Pak, bangga minta ampun. Kata raja begitu bangga, ayo siapa yang bisa beli selir aku nih? Wah ya tidak bisa lah, kata Malik bin Dinar, aku beli dia dengan harga 2 buah kurma. Dia bilang 2 buah biji kurma. Murah nian, dia bilang murah nian, dia bilang murah nian, kau ngina aku? Tidak, dia tuh nggak lebih dengan 2 biji buah kurma ya wahai raja. Kok bisa begitu? Dia bilang, aku sudah punya wanita yang mana harganya mahal, maksudnya bidadari. Kalau selir raja tuh sehari tidak makan, sehari tidak mandi, semuanya keluar kotoran katanya. Dari mata keluar kotoran, dari hidung keluar kotoran, dari telinga keluar kotoran, semuanya bau busuk wahai raja. Tapi tuh, 1 kurma ini kita infakkan di jalan Allah, bisa terbeli surga. Wanita surga itu wahai raja, jangankan dirinya, kelingkingnya longol di dunia, matahari redup sampai hari kiamat. Dia tidak pernah mandi, tapi tidak pernah bau busuk. Itu pula sendiri. Maksudnya beliau membandingkan wanita dunia dengan wanita surga itu nggak ada apa-apa sebenarnya. Jadi biar itu selir jadi sadar. Terkejut selir. Dijelaskan panjang, sedih, sadar. Jadi santrinya ulama itu begitu Pak. Begitu ikhlasnya ulama dahulu memberikan nasihat, tidak ada emosi, tidak ada marah, tidak ada cinta dunia ketika memberikan nasihat, murni karena Allah. Maka yang mendengarkan tuh hati ingin jadi baik. Tidak ada unsur lain ya, jadi omong kosong. Nah jadinya sekedar pengetahuan tapi niat amal dado. Itu tergantung dari kekhusyuan dalam hal imam kita, imam Jumatan, imam 5 waktu, tolong diselesaikan. Ya tidak bisa langsung, ya bertahap-tahap lah. Cukuplah sekian ya dak. Ada tanya lagi dak? Pak. Benar Pak, doa anak yang sholat itu bisa menyelamatkan orang tuanya, sementara orang tuanya itu seumur hidupnya tidak sholat. Allahu Akbar. Bapak Ibu, jadi syarat amal orang lain berfungsi menyelamatkan kita. Apa syaratnya? Yang meninggal itu mesti Islam dan sholat. Paham Bu? Islam, dia syahadatnya nggak pecah. Yang kedua dia sholat. Paham tuh? Karena orang yang tidak sholat hanya iman tok. Kalau sholatnya ditolak, yang lainnya jadi tolak. Kan gitu tuh hari kiamat tuh. Awalu, yang pertama kali Allah periksa adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, baiklah galau-galaunya. Kalau wa in fasadat, sholatnya rusak, rusaklah seluruh amal dia. Kalau orang meninggal hanya iman tok, maka dia mengandalkan amal iman tok. Tapi kalau dia tidak sholat, maka doa anak kepada dia tidak ada manfaatnya sama sekali. Paham Bapak Ibu? Jadi kalaupun yang meninggal itu di ujung timur sana di Irian Jaya, kata anaknya, Rabbighfirli wali, dia sembahyang,
itu doa menyelamatkan ibunya di sana. Tapi kalau orang tuh mati di depan, jarak anak sama kuburan semeter, 1 kilan tok, ya Allah ampuni mak aku, sembahyang idah dia pada bisa diampuni, kecuali kita anak mengqadai salat orang tua. Selesaikan dulu salatnya, mengqadai tidak bisa, bayar fidyah. Dah ninggal, berapa fidyahnya? 1 sembahyang 7 on. Kitab ya anak tolibin, sehari tidak sembahyang, orang tua sudah wafat dan anak tidak ada yang sanggup mengqadainya, bayar fidyah, sedekah beras bukan nasi 3,5 kilo. Tinggal hitung berapa tahun dia tidak sembahyang. Betul. Paham Bapak Ibu? Maksudnya menerangkan anak yang soleh bagi orang tua yang belum sholat, tugasnya bukan doa kesolehan, mengqadai sholat mak bapaknya tuh. Niatnya Ustaz, niatnya kayak gimana? Ya langsung, udah saya sampaikan belum? Sudah kayaknya itu. Saya lupa kalau ngaji tidak Pak ya. Kalau kan ya anak sholat kadang sholat isya, usalli fardal isya'i 4 rakaatin qadaan lil abi, qadaan lil ummi. Qada untuk ibuku, qada untuk bapakku. Qada itu Pak. Jadi anak soleh itu bukan doa saja, tapi ketika ada orang tuanya belum sholat meninggal, tugas anak soleh menyelamatkan dia itu ada dengan mengqadha ibadah sholatnya. Kalau orang tua belum puasa Ramadan, mengqadha puasa Ramadannya. Kalau belum zakat, ketahuan. Pak Ustaz kalau tekor aja, jangan bilang tekor. Aku tidak suka begitu. Pak Ustaz kalau itu miskin lah, tidak apa-apa lah miskin lah. Mungkin bapakmu selamat. Orang aja untuk sehat tahu sanggup miskin aja dah. Operasi, sanggup semua dijual galo-galonya Pak. Untuk sehat, selamat dari neraka, tidak apa-apa juga lah itu sendiri. Tinggal hitung baik. Tinggal hitung sehari itu 3,5 kilo. Kalau setahun tuh 360 hari. Kalikan 3,5. 1 ton setahun tuh Pak. Lebih kurang enggak? 1 ton setahun tuh. Nah kalau udah 30 tahun, ingat pakai cuma baik. Cuma 30 ton. Ingat tuh Bu, jangan dunia jangan pakai 30 ton, jangan. Cuma 30 ton. Nyarinya mati ya. Cuman bapakku udah senang berapa tahun? Aku tuh Pak Ustadz, aku tanya kakak sampai adik tuh, tidak dia pernah nengok bapak sembahyang katanya. Berapa umurnya meninggal? 65 kurang 15 umur balik tinggal 50 tahun. Berarti kodok ya 50 tahun tuh. Pak Ustadz tidak Pak, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tidak bisa bayar fidyah, dicicil. Tahun kau cicil, nggak pakai kodok, pakai fidyah, begitu Pak ya. Sampai kepada anak itu sendiri Pak. Maka sekarang tugas kita 2 Bapak Ibu. Kalau kita punya ibadah, ya kan, dulu nggak sholat, sekarang taubat. Karena mazhab Imam Abu Hanifah, ingat bukan mazhab kita ya, mazhab Imam Abu Hanifah, cukup dengan taubatan nasuha. Sejak detik ini sampai mati aku tidak akan tidak sholat lagi. Janji ya Allah, aku akan terus sholat, tidak akan kutinggalkan. Kalau terbukti begitu, maka yang lalu tertinggal diampuni oleh, dianggap selesai. Itu namanya taubat nasuha. Nggak perlu diqadha. Tapi syaratnya apa? Dari sekarang sampai kapan? Mati tidak ada libur sholatnya, apapun alasannya. Entah giginya lepas kaki kan, sakit tidak ada. Kalau dia sekali tidak sembahyang, berarti apa? Taubatnya taubat pura-pura. Itu cara pertamanya. Bahwasanya taubat dan nasuha menghargai pendapat ulama Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i tidak. Syaratnya enggak hanya taubat juga syarat utama. Yang kedua, dia mengqadhanya. Berarti apa? Kita ambil tengah-tengahnya. Sekarang kita taubat sungguh-sungguh. Aku tidak akan libur sembahyang lagi, insya Allah sesibuk apapun tetap sholat 5 waktu. Yang kedua, sambil diqadha, sehingga nanti kalau kita mati mendadak belum selesai waktu sudah selesai, semoga taubat yang pertama, kata-kata taubat itu sudah cukup menyenangkan Allah Ta'ala. Sambil pesan kepada anak, Allah tuh dibilang enak ya enak juga, dibilang marah ngeri juga, ya dah tuh, ya dah kira-kira tuh, jalani begitu. Ibu-ibu jangan lagi apapun acara hajatan, sesibuk apapun nikahkan anak pertama, 2, 3, 4, 10 sampai menyenangkan cucung, jagolah sembahyang.
Ini nikahkan anak tetangga tidak sembahyang, apa hubungannya kok? Anak kau bukan, anak tetangga nikah, awak tidak sembahyang, lucu dan nyambung itu di sana, itu kan. Nah, ini ketawa mesti ada yang diajak ini. Nggak boleh yang diajak Pak. Kalau aku tuh langsung the faktual, kenyataannya demikian, ya kan? Dah cukup, insya Allah udah malam juga dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma hdina wahdi bina wahdi nas jami'a waj'alna subhal liman ihtada. Allahumma irfa' 'anna al-ghala' wal waba' wal bala' wal fasha' wal munkar wasbul mukhtab asyadid al-mihan ma dhahar wa ma batan min baladina khassah wa min mudal muslimin 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina wahdi bina wahdi nas jami'a waj'alna subhal liman ihtada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.